Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Bayhaki Owner ya. Setelah gue lihat dalam beberapa hari ini ya, kerasa gatel juga gitu buat diskusi ya teman-teman semuanya ya. Terkait Luna ya, kalau teman-teman tahu Luna UST itu kan dia jatuh ya, jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Hampir 100% jatuhnya. Kenapa? Karena katanya ada yang nyerang UST-nya. UST ini kan stable coin-nya jaringan Terra ya. Jadi dia di backup sama Luna. UST ini dia tidak menggunakan US dollar sebagai fondasinya ya. Kalau stablecoin lainnya seperti USDC, kemudian USDT ya, Tether, kemudian BUSD ya, Binance USD itu kan di backup oleh US dollar ya, sehingga harganya ya tetap di satu ya, satu koinnya itu satu US dollar. UST ini dia di backup oleh Luna. Jadi untuk menjaga nilainya tetap $1 ya di rentang itu ya, itu dia akan menambah sirkulasi dari koin si Luna sendiri ya. Jadi karena di backup oleh Luna, satu UST itu tetap berada dijamin oleh jaringan itu ya, si developernya seharga $1. Jadi ketika lunanya itu harga $100, berarti ya satu Luna 100 US dollar ya, 100 BUSD atau 100 USDT ya, itu juga berlaku bagi UST ya. Jadi satu Luna itu juga sama 100 UST, jadi dia menjamin kayak gitu. Ketika UST-nya itu turun ya, Luna itu akan disirkulasi ke market lebih banyak untuk menjaga UST-nya tetap satu. Nah, apa yang terjadi ketika UST-nya diserang? Supply Luna itu jadi kebanyakan di market untuk menjaga USD-nya itu tetap satu ya. Rupanya sekarang supply Luna yang beredar itu sudah 95% ya, beredar di sirkulasi. Apa yang terjadi? Koinnya terlalu banyak. Jadi si foundernya sendiri ataupun developernya Do Kwon itu ya, dia lagi mau pakai untuk recovery. Tapi banyak orang juga nggak percaya dengan recovery-nya karena orang ngomong dia mau nge-recovery pakai apa ya. Kalaupun dia mau buyback USD ya, dengan Bitcoin reserve-nya dia, Bitcoin reserve-nya itu sudah terpakai 50-an triliun ekuivalennya ya, 50-an triliun rupiah. Jadi cukup banyak kepakai Bitcoin-nya dia di sini. Nah, kemudian mau pakai apa sih? Apakah dia mau burn si lunanya ya sehingga jumlah yang beredar makin kecil jadi lebih terbatas, atau mau seperti apa? Atau mau masuk ke migrasi gitu ya, versi 2 3. Aduh. Kalau ikut migrasi ya berarti ya kita bisa lihat ini berarti udah hampir sama kayak koin micin ya. Koin micin sama tuh. Yang versi awalnya rusak, dia masuk ke versi 2 dan 3 dan 4 ya, macam-macam lah. Buat apa gitu kan? Sebenarnya itu bukan recovery plan ya. Recovery plan ini tadi developernya itu ada niat gitu ya, untuk mempertahankan proyeknya dia yang awal tadi, misalnya pakai reserve-nya dia dan sebagainya. Kalau dilihat dari pergerakan Luna ini, kira-kira masih bisa untung besar nggak sih? Gitu loh. Masih bisa. Kalau misalnya sekarang Luna itu di 0,0002 sekian ya, nolnya 3 kali belakang koma ya, nolnya 3 buah di belakang koma, dia kembali ke angkanya yang lebih bagus itu price-nya ya. Nggak usah ngomong ke $100 deh, balik ke $2 aja itu udah 1000 kali kan, dari 0,0002 ya ke $2 itu udah 1000 kali. Jadi kalau misalnya kita enter itu di dana $2 ya, duit kita itu jadi $2000 ya. Tapi apa mungkin tadi kembali ke recovery plan tadi ya secara fundamental. Kemudian yang kedua balik lagi kepentingan bandarnya masuk enggak kemarin ya. Bandarnya mau ngerek enggak ya. Nah, jadi kalau misalnya berhasil ya dan kebetulan pas ya, bisa untung gede banget ya kalau sabar ya. Karena kita tahu recovery ini biasanya lama ya. Banyak banget koin yang turun puluhan persen ya. Recovery-nya lama ya, bisa bulanan sampai tahunan malah. Tapi kalau misalnya kita mau trading dalam jangka waktu sangat cepat, bisa untung nggak? Bisa juga, tapi bisa juga rugi. Sama tadi, mau invest juga bisa untung, bisa rugi ya. Trading juga sama, bisa untung, bisa rugi. Nah, ayo kita cek ya
ke grafiknya. Ini kebetulan gua pakai apa, toko kripto ya untuk ngecek grafiknya ya. Nah, kita ambil aja deh pertama-tama dari chart mingguannya si Luna ini ya. Tuh, lihat tuh chart mingguannya. Ya. Dia mulai jatuh itu di awal Mei ya, teman-teman ya. Awal Mei dia mulai jatuh sampai sekarang tuh. Nyaris 100% ya jatuhnya ya. Nah, sebelumnya berapa sih? Tuh lihat ya. Dia pertama kali dibuka dengan harga ini di toko kripto itu 0,53 Binance USD ya, teman-teman ya. Jadi pertama kali dia nongol itu harganya segitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dua pot besar. Tuh. Pertama kali dia nongol itu di harga segini tuh. 0,5 ya. 0,4, 0,5 gitu ya. Terus dia meningkat terus harganya. Ini masih chart mingguan ya, 15. Kemudian pernah menyentuh angka tertingginya itu di 119 US dollar si lunanya ya. Sekarang berapa sih? Tuh 0,000213 ya sekarang. Jatuhnya itu drastis banget ya. Kalau teman-teman lihat ya, ayo kita balik lagi ke apa namanya? Kita cek dengan time horizon yang lebih kecil ya, harian deh. Ya, jangan mingguan terlalu lama. Oke, kita cek ya. Harian. Nah, di sini kita bisa cek koin hariannya dia ya. Teman-teman bisa lihat ya, dia kejaga banget sama MA-nya ya. Jadi trennya itu masih tinggi ya nih. Naik cuma sesekali dia turun, terus big money-nya masuk lagi, naik lagi dia ya. Tuh lihat ya. Tuh, masih di atas garis merah ini ya, ini MA 60 ya. Mungkin kalau kita ganti nih MA 60, katakanlah kita ganti deh MA 200 gitu ya. Time horizon-nya yang 200 hari gitu ya. Nah, tuh. Masih di atas MA ya, teman-teman ya. Kejaga banget sama MA-nya ya. MA jangka panjangnya ya. Sampai di tanggal 7 Mei ya. Dia jatuh, teman-teman ya, tanggal 7 Mei. Ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat ya, hari demi hari kenapa dia trennya itu terus meningkat, teman-teman ya, dari yang harganya 0,3 kenapa dia terus meningkat terus ya. Nih, teman-teman bisa lihat tuh di bawah ya. Di sini ya, lihat ya, ada akumulasi distribusi ya, tuh. Coba lihat tuh. Akumulasi terus kan tuh. Angkanya akumulasi terus tuh, positif terus tuh akumulasinya tuh. Tuh, positif terus akumulasinya. Ya, akumulasinya positif terus. Nah, sampailah di sini. Ya. Tuh, mulai negatif ya. Gede banget ya. Tuh, mulai negatif ya teman-teman ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Kemudian volumenya juga besar ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mau ngecek ya, kira-kira bisa rebound nggak sih dia? Bisa teman-teman. Tapi teman-teman harus ngeliatin dulu ini patternnya di sini ya. Kira-kira dia bisa rebound di mana ya? Kita harus nyari dulu supportnya teman-teman. Kita cari dulu supportnya ya. Kalau teman-teman sadar ya, support kuatnya itu ada di sini nih, area ini itu support kuatnya. Nah, enggak biar enggak kegedean ya di sini aja deh. Ini dulu deh dilampaui. Nah, area itu ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Nah, teman-teman ya.
Nah, teman bisa lihat di sini ya. Ini support kuatnya itu di area ini ya. Area berapa? $4 ya, sekitaran $4 sampai $8 ya, $9 ya. Ini area support kuatnya dia sebenarnya. Sekarang jebol ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek buat jangka panjang gitu ya, pastikan nanti dimanapun dia berada ya, ini harus tembus dulu. Dia masuk dulu kemari, terus dia tembus ini. Ya teman-teman ya, pastikan dia masuk dulu kotak ini, kemudian dia tembus. Nah berarti dia udah berhasil apa namanya reversal nih. Tapi kalau sekarang kan kondisinya di sini ya, di sini itu ya berarti ya kalau misalnya mau dikatakan recovery belum, ini masih untung-untungan ya. Untung-untungannya apa? Kalau benar berhasil recovery-nya si Do Kwon tadi ya, berarti teman-teman belinya jauh di posisi bawah banget nih. Ya, misalnya masuk ini aja deh supportnya berapa di $4 ya. Sekarang 0,00002 ya. Kan jauh banget tuh. Kalau berhasil dia reversal, berarti kan teman-teman udah beli dari awal ya, spekulan ya. Kemudian selanjutnya angka berapa sih amannya ya kalau misalnya dia benar-benar recovery? Ya, setidaknya dia harus ngelewatin area ini dulu ya. Karena ini kan sudah diuji berkali-kali ya di sini ya. Di tahun 2021 ya. Di sini juga ada ya, Februari dan bulan Juni ya. Jadi bisa kita katakan ini untuk area sideways-nya nanti ketika balik ya, di sini itu angka psikologisnya ya, support dan resistennya. Ya, ini akan menjadi resisten ya. Kalau sekarang kan lagi jatuh nih. Ketika dia up, dia naik terus, nah ketemu resisten di sini. Kalau jebol, nah itu baru tuh. Itu berarti confirm dia reverse ya. Kalau sekarang mah ini masih spekulan ya. Kalau beli di awal ya beli murah, tapi spekulan juga. Spekulan bisa naik, bisa juga turun, bisa habis ya. Bisa habis, ini udah nolnya 3 biji, mungkin jadi berapa biji kita nggak tahu ya ke depannya ya. Nah, tapi kalau ditanyain bisa nggak trading? Bisa. Bisa untung nggak? Bisa ya, tergantung strategi teman-teman ya. Bisa untung di sini. Ya, tapi kalau tadi ditanyain buat invest jangka panjang, nah ini diperhatikan dulu ya. Harapannya dia masuk dulu di area rentang 4 sampai $8. Lebih bagus lagi ketika dia breakout nih, volumenya tinggi, berarti bandarnya masuk, ataupun recovery plan-nya berhasil, fundamentalnya makin bagus gitu ya. Nah, dia akan lanjut nih, naik dia. Tapi kalau misalnya masih di bawah ini, ya masih spekulasi sekali ya. Memang harganya murah banget. Makanya kalau misalnya mau masuk, pakai uang dingin ya, jangan pakai uang dapur, jangan pakai uang yang teman-teman masih butuhkan dalam setahun, 2 tahun ke depan ya. Masuk aja kecil ya, kan lumayan. Kalaupun gregetan banget pengen nyobain, ya udah nyobain aja berapa sih? $50 ya. $50 nyobain sekarang. Kalau hilang ya berarti rugi ya. 800.000 gitu ya ruginya ya. 700.000, 800.000. Tapi kalau misalnya berhasil $50 tadi jadi berapa ya? Silakan dihitung sendiri ya. Namanya juga spekulasi ya. Tapi kalau mau confirm benar, ya belilah di range 4 sampai $8 ini ya. Apalagi kalau dia breakout dari $8 ini, dari $9 ini ya. Wah, itu mantap tuh. Ya, memang belinya agak mahal tapi risknya lebih baik ya. Karena dia sudah mulai kembali ke posisinya recovery ya. Tapi kalau sekarang masih akan terus turun sepertinya. Jadi kalaupun mau beli sedikit aja gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau trading, bisa untung nggak? Bisa. Tergantung tergantung dari strategi teman-teman di sini ya. Strateginya mau seperti apa gitu ya. Mau berapa lama waktunya, sabar nongkronginnya berapa lama ya. Nah, kalau teman-teman ambil time horizon lebih kecil ya, misalnya 1 jam. Nah, di sini tuh kelihatan sebenarnya. Biar enak, kita ambil ke yang besar dulu. Nah, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya.
Di sini juga udah mulai banyak kok yang masuk. Nih liatin aja nih volumenya nih. Ya. Ya. Volumenya liatin aja nih. Ini udah mulai ada yang trading nih. Kita nggak tahu apakah dia buat invest atau nggak, dia mau cuman trading jangka pendek ya. Nah, ini udah mulai ada nih, ini kan ada transaksinya nih. Kalau kita lihat di bawah nih, akumulasi distribusi nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini akumulasi ya. Ini kan nol nih. Ya. Titik di mana sama nih orang jual dan beli ya. Nah, ini udah mulai ada ya teman-teman ya dari tanggal 14 Mei ya. Ini positif nih, berarti orang ada yang ngumpulin ya. Ada yang ngumpulin barang di sini. Lihatin aja nih angkanya nih ya. Angka di sini ya. Ini kan kalau di sini kan masih minus nih. Berarti orang buang barang ya. Distribusi ya. Ini minus ya. Kalau lihat di sini. Nih, positif kan? Nah, itu orang mulai ngumpulin barang tuh. Apakah itu dia trading atau nggak dia invest, mulai ada yang ngumpulin barang nih, ya. Nah, berarti bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, mungkin time horizon 1 jam itu tidak kelihatan ya, 60 menit ya. Oke, kita masuk yang lebih kecil lagi teman-teman. Karena buat trading ya, ya istilahnya dapat puluhan persen, udahlah dinikmati ya. Nah, kita cek lagi kalau mau lebih kecil. Tuh, belum kelihatan juga tuh. 30 menit dia belum kelihatan juga ya, teman-teman ya. Kita ganti lagi, masuk lagi yang lebih kecil. Nah, teman-teman. Tuh, kelihatan ya polanya ya, teman-teman ya. Nih, kalau jauh mah nggak kelihatan, kayak titik aja. Coba diperkecil lagi. Tuh, kelihatan ya. Ingat tadi ya, kalau kita mau lihat trennya, ada MA-nya di sini kita udah set tadi, MA 230/70 ya. Kalau teman-teman lihat tren, ini masih downtrend. Kenapa? Dia masih di bawah MA 200 ya. Kalau dia mau reverse ya, setidaknya ini lewatin dulu nih. Berarti harusnya di 0,00003 ya. Atau enggak ini MA-nya cross dulu ya. Nah, kalau sekarang dia masih di MA7 ya, MA7 ya. Masih sekitar MA7, tapi dia di atas MA30 ya. Nah, ini teman-teman. Kalau misalnya dia reversal ya, MA-nya ini harusnya balik dong. Yang MA-nya besar itu di bawah. Jadi ini yang merah, ini kan MA 200, harusnya dia berada di bawah. Kemudian MA 30 di tengah, MA 7 di atas. Nah, kalau udah kondisi kayak gitu, nah itu indah tuh. Ya. Dia udah masuk lagi uptrendnya, udah reverse. Kalau ini dia masih bearish ya, masih turun ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ada lembah, ada bukit ya. Bisa trading bisa. Ya, teman-teman lihatin aja di sini, ini kan garisnya 15 menit ya. Angka paling kecilnya berapa itu? Ini terkecilnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Terkecilnya itu 0,00000017 ya. Nah, itu jam berapa? Semalam ya, jam 8.45 ya. Tuh, lagi kita nonton Liga Inggris nih. Ya. Tuh ya. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang 15 menit ini, teman-teman bisa tarik ya. Ini itu kan 15 menit ya. Ya. Katakanlah mau pakai jangkanya pendek banget gitu ya. Teman-teman bisa tarik nih dari garis ini ke garis ini. Ya. Tarik aja nih. Set. Ntar ketahuan. Ayo kita tarik ya. Nah. Tuh. Nah, kita harus cari juga ya resistennya di mana.
Beginilah ya kurang lebihnya, teman ya. Kita lihat dulu di ketampilan yang lebih jauh ya. Nah, begini teman-teman ya tampilannya ya. Jadi ya antri aja deket-deket garis ini yang di bawah ini kan supportnya nih. Antri aja terus di garis ini ya. Antri aja, nanti jualnya deket-deket di sini. Misalnya di sini belinya ya 20, jualnya 29, ya lumayan lah puluhan persen. Ya mainin aja di sini nih. Ya kalau misalnya trading jangka pendek ya. Tuh ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat yang jangka panjang ya teman-teman ya. Nih ya, kita tarik lagi misalnya dari sini. Ya. Oke ya. Sebenarnya dia udah mulai motong ya, motongnya di sini. Ini di sini nih. Cuma kan nggak ada yang tahu sebenarnya pakai yang ini tuh nggak bisa karena terlalu pendek dan horizonnya nih ya. Jadi ya sebenarnya masih pas yang tadi ya teman-teman ya. Coba kita ambil yang 30 detik ya. 30 menit ya. Kelihatan nggak garisnya? 10 menit nggak kelihatan. Atau di toko kripto 30 menit tidak kelihatan ya. Karena pakai yang 15 menit aja. Tuh teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Udah, kalau mau time horizonnya pendek, udah hajar aja nih. Dan ini berlaku dari kapan nih? Dari semalam ya, jam 9 malam ya. Kan trennya masih segini nih. Ya udah beli aja area-area dekat sini, jual di sini ya. Cuman waspada kalau misalnya dia turun lagi, nah berarti dia breakdown lagi ya. Itu mulai waspada, hati-hati gitu ya. Gini aja. Kalau misalnya mau trading ya jangan tamak ya, pahami resikonya ya. Karena kita benar-benar tahu ini memang lagi downtrend ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini lower low ya, dia bikin lagi lower low di sini, tapi di sini belum ada lagi lower low-nya ya. Kalau kita tarik lagi sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini ada lower low, dia bikin lagi lower low di sini, lower low lagi ya. Itu semua udah kelihatan. Itu namanya downtrend ya. Tidak ada higher high di sini ya. Jadi ya tadi ya, harap apa namanya bijak dalam melakukan trading ya teman-teman ya. Kalau mau trading ya monggo. Tapi kalau misalnya ditanya jangka panjang gimana ya masih spekulatif sekali ya. Jadi dari gua itu aja terkait Luna ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya silakan masukin di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, di like untuk channel gua ya, biar gua bisa sharing lagi ke depannya dan teman-teman bisa dapat info juga lebih banyak ya. Itu aja dari gua, terima kasih. Dadah.